Ruben Amorim dari gelandang tak tersorot ke pelatih visioner. Sebelum ia menjadi pelatih muda yang menggemparkan Eropa, sebelum namanya disebut-sebut sebagai penerus Pep Guardiola, Ruben Amorim hanyalah seorang gelandang pekerja keras di tengah-tengah kejamnya sepak bola Portugal. Ini adalah kisah masa lalunya, ketika ia bukan pria di balik strategi, tapi pria di tengah lapangan, bertarung, berlari, dan kadang terlupakan. Ruben Amorim, anak Lisbon yang memburu mimpi lahir pada 27 Januari 1985 di Lisbon, Portugal, kota dengan sejarah sepak bola yang dalam. Ruben Amorim tumbuh bersama mimpi bermain di level tertinggi. Ia bergabung dengan Akademi Benfica di usia muda, tapi justru debut profesionalnya terjadi bersama CF Os Belenenses pada 2003. Di sana, Ruben dikenal sebagai gelandang tengah yang tidak spektakuler, tapi cerdas. Ia tidak memiliki kecepatan luar biasa atau skill menggiring yang mencolok, tapi ia punya satu hal, kedisiplinan taktis. Pelatihnya kala itu berkata, Ruben membaca permainan seperti orang yang lebih tua 10 tahun. Dia tahu kapan harus maju, kapan harus menahan. Dia tidak bermain untuk sorotan, dia bermain untuk kestabilan. Benfica dan masa emas. Pada tahun 2008, Benfica, klub raksasa Portugal, memanggil pulang sang anak. Di klub inilah ia merasakan ketenaran. Bersama rekan seperti Angel Di Maria dan Javier Saviola, Amorim menjadi bagian dari tim Benfica yang meraih 3 gelar Primeira Liga, Piala Portugal, dan Supertaça. Namun Amorim bukan bintang utama. Ia jarang mencetak gol. Ia tidak tampil sebagai pahlawan headline. Tapi siapapun yang memperhatikan dengan saksama tahu, Ruben adalah tulang punggung. Ia menjaga ritme permainan, mengisi celah saat bek naik menyerang, dan menjadi penghubung antar lini. Kariernya di Benfica sempat diganggu cedera, dan beberapa kali ia harus rela duduk di bangku cadangan, bahkan dipinjamkan ke Braga pada musim 2012-13. Tapi ia tetap menunjukkan profesionalisme tinggi. Ruben Amorim mencatat debutnya untuk tim nasional Portugal pada 2010 dan langsung dibawa ke Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, menggantikan Nani yang cedera. Di turnamen itu, Amorim memang tidak banyak tampil, tapi ia mendapatkan pengalaman langka, menjadi bagian dari skuad berisi Cristiano Ronaldo, Deco, dan Ricardo Carvalho. 4 tahun kemudian, ia kembali masuk skuad untuk Piala Dunia 2014. Lagi-lagi, perannya bukan yang paling mencolok, tapi itulah ciri khas Amorim sejak awal. Ia bukan tentang individualitas, tapi tentang kontribusi diam-diam yang menjaga tim tetap berjalan. Setelah menjalani masa pinjaman di Qatar bersama Al-Wakrah dan bergabung dengan Braga secara permanen, Ruben mulai menyadari tubuhnya tidak lagi mendukung. Cedera berkepanjangan dan ritme permainan membuatnya mempertimbangkan gantung sepatu. Pada 2017, di usia 32, ia resmi pensiun. Tidak banyak yang menyorot keputusannya. Tidak ada upacara besar, tidak ada tangisan publik. Tapi yang tidak diketahui orang, di balik diamnya itu ada rencana besar. Amorim sudah mulai belajar menjadi pelatih. Ia mempersiapkan diri untuk kembali. Bukan sebagai pemain, tapi sebagai arsitek taktik. Dan benar saja, hanya 1 tahun berselang, ia memimpin Casapia. Lalu dalam waktu singkat, ia mengubah wajah Sporting CP dan kini menjadi manajer Manchester United. Dalam sepak bola, banyak pemain hebat gagal menjadi pelatih, tapi Ruben Amorim membalikan narasi itu. Ia bukan pemain legendaris. Ia tidak memiliki trofi Ballon d'Or, tidak mencetak gol-gol spektakuler, dan tidak menjadi simbol era. Tapi dari semua pengalaman itu, dari keheningan di ruang tengah, dari pengorbanan tanpa sorotan, ia membentuk pola pikir seorang pelatih. Dan mungkin itulah rahasianya. Ia mengerti sepak bola bukan dari kemewahan, tapi dari kedalaman taktik dan rasa tanggung jawab. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi pelapis. Maka, ia tahu cara membangkitkan pemain cadangan. Ia tahu bagaimana rasanya dikelilingi bintang. Maka ia tahu bagaimana mengatur ego. Dari gelandang tanpa nama besar, menjadi pelatih yang akan mencetak bab sejarah baru. Ini bukan sekadar kebangkitan. Ini adalah evolusi
Ini adalah Ruben Amorim, sang jenderal sunyi yang kini bersuara lantang dari pinggir lapangan. Di era di mana pelatih datang dan pergi seperti hujan, satu nama muncul. Bukan karena teriakan, bukan karena kontroversi, tapi karena ide. Ruben Amorim, mantan gelandang sederhana yang kini menjadi otak taktik paling brilian dalam generasinya. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang pria yang tak dikenal dunia merevolusi sepak bola Portugal dan kini Eropa. Ketika Amorim memutuskan menjadi pelatih di usia 32, banyak yang mencibir. Tanpa pengalaman, tanpa lisensi penuh saat itu, dan hanya mengandalkan naluri dan pemahaman permainan sebagai ex-pemain. Ia memulai dari Casapia, klub kecil yang hampir tak terdengar. Hanya dalam sebulan ia membuat tim bermain layaknya tim besar. Kemudian, Braga menghubungi. Di Braga, Amorim hanya butuh 13 pertandingan. Ia mengalahkan FC Porto, Sporting dan Benfica. Gaya mainnya mengejutkan banyak orang. Intensitas tinggi, pressing kolektif, dan transisi cepat. Sporting CP tak butuh waktu lama. Mereka mengambil risiko besar, membayar 10 juta euro untuk pelatih minim pengalaman. Banyak yang menyebut gila. Sejak 2002, Sporting tak pernah menjadi juara Liga Portugal. Klub ini tenggelam di balik dominasi Benfica dan Porto. Tapi musim 2020 sampai 2021, semua berubah. Dengan pemain-pemain muda, sistem yang terstruktur, dan pendekatan yang berani, Ruben Amorim membawa Sporting menjuarai Primera Liga, tanpa satupun kekalahan hingga pekan ke-32. Ia menghidupkan kembali Akademi Sporting. Nama-nama seperti Pedro Gonçalves, Nuno Mendes, dan Gonçalo Inácio berkembang di bawah bimbingannya. Tapi lebih dari gelar, ia mengubah filosofi klub menjadi tim yang tak hanya menang, tapi bermain modern, intens, dan efisien. Ruben membawa 3 bek sebagai dasar, 3-4-3, tetapi fleksibel. Ia mengadopsi model positional play ala Guardiola, namun dengan pendekatan reaktif dan cepat dalam transisi. Kami bermain dengan struktur, tapi dengan kebebasan, katanya. Saya ingin para pemain berpikir sendiri. Amorim bukan pelatih yang suka panggung. Ia jarang terlibat perang komentar di media. Namun di ruang ganti dan latihan, ia adalah pemimpin revolusioner. Ia percaya pada kesederhanaan yang dieksekusi sempurna. Baginya bukan soal banyak skema, tapi membuat pemain paham makna di balik tiap gerakan. Dalam timnya, semua pemain memahami lebih dari satu posisi. Back bisa jadi pengatur serangan, gelandang bisa jadi winger, forward bisa bertahan. Ia fokus pada mentalitas tim, bahwa kebersamaan dan disiplin kolektif lebih penting dari nama besar. Itulah kenapa banyak pemain muda berkembang luar biasa di bawahnya. Ia berkata, sepak bola bukan soal siapa yang lebih berbakat, tapi siapa yang lebih mengerti peran mereka dalam sistem. Kalau kamu tahu di mana harus berdiri, kamu sudah mengalahkan lawan sebelum menyentuh bola. Kesuksesan Amorim membuat banyak klub Eropa meliriknya. Ia sempat menolak tawaran dari tim-tim Liga Inggris dan Bundesliga karena merasa belum waktunya. Namun pada 2025, satu tawaran tak bisa ia tolak. Manchester United, klub raksasa yang sedang mencari identitas baru, menemukan dalam Amorim seseorang yang bisa membangun sistem, bukan hanya menang. Ia datang bukan dengan janji muluk, tapi dengan blueprint. Membangun ulang akademi, membentuk struktur perekrutan, dan memperkenalkan cara bermain yang progresif. Meski awalnya diragukan karena minim pengalaman di liga besar, ia membuktikan bahwa ide kuat lebih penting dari CV panjang. Ruben Amorim belum punya lemari trofi sekelas Guardiola atau Ancelotti. Tapi sepak bola bukan hanya tentang jumlah piala, tapi tentang arah. Dan Amorim membawa arah baru, bahwa filosofi, kejelasan sistem, dan keberanian membangun adalah masa depan sepak bola modern. Ia pernah berkata, saya tidak ingin pemain hanya mendengarkan. Saya ingin mereka bertanya. Karena pelatih hebat bukan yang mengontrol semuanya, tapi yang menciptakan ruang bagi pemain menjadi versi terbaik mereka. Dari Lisbon ke Braga, dari Sporting ke panggung Eropa. Ini bukan kisah kejutan, ini adalah kelahiran era baru. Ruben Amorim bukan hanya pelatih, tapi pemimpin, visioner, dan masa depan.